Balik lagi di sini dengan channel Rajici. Kali ini kita rakit bis kembali dengan budget sekitaran 3 juta rupiah menggunakan komponen baru dan juga sekon. Mungkin kedepannya bakal ada perbedaan harga. Jadi tujuanku rakit PC kali ini untuk dipakai ngegame dan selain itu bisa dipakai untuk editing juga dong. Jadi apa aja komponen yang akan digunakan? So mari kita review part-part yang didapat. Oke, ini adalah mainboard dari Colorful yaitu H410M yang udah support M.2, NVMe dan Mobo ini hanya support Intel generasi ke-10 aja. Mulai dari Pentium hingga Core i9 generasi ke-10 cuy. Selain itu, Mobo ini juga mendukung XMP memory untuk mempermudah kalian melakukan overclock memori. Lalu untuk di bagian I/O atau back panel ya, dia udah memiliki USB 3.2 Gen 1 sebanyak 4 buah, yaitu di bagian belakang 2 dan di bagian front header 2 cuy. Dan 6 buah USB tipe 2.0, di belakang ada 4 dan di bagian front header ada 2. Lalu ada port VGA dan juga HDMI dan juga masih mengusung slot PS2. Selebihnya memiliki 3 port audio dan juga mic. Prosesor yang digunakan kali ini yaitu Intel Core i3 generasi 10 yaitu i3 10100F yang memiliki 4 core dan 8 thread. Rilis pada tahun 2020 pada bulan April. Prosesor ini memiliki base clock 3,6 GHz sampai maksimal 4,3 GHz. Memiliki cache 6 MB dan TDP-nya hanya 65 Watt aja. Support memori hingga 128 GB. Frekuensi yang diterima oleh memori ini yaitu DDR4 2666 MHz dan tidak support ECC memori. Prosesor ini membutuhkan graphic card untuk menampilkan gambar ke monitornya cuy, karena nggak punya IGP prosesor. RAM yang digunakan dari merek Kingston yaitu HyperX dan ya memori ini tidak support ECC memori. Untuk power supply di sini saya menggunakan power supply FG 500B. PSU ini udah mendukung input daya dari 100 sampai 240 VAC atau istilahnya full range lah. Dan untuk konektornya dia udah lumayan lengkap ya. Lalu untuk proteksinya gimana? Jadi untuk proteksi yang diberikan dari power supply ini terdapat OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, dan OTP. Juga didukung adanya sertifikasi 80+ bronze. Juga VGA-nya udah mendukung NVH Gen 6 dan NVDA Gen 3 cuy. Jadi untuk dipakai live streaming udah pasti jernih dan untuk dipakai editing juga pasti udah lumayan cepet sih. Kalau dibandingkan performanya ini dengan AMD yaitu VGA-nya setara dengan RX 570 dan RX 9390 cuy. VGA yang digunakan yaitu menggunakan GTX 1060 3GB, GDDR5 yaitu menggunakan single fan aja. TDP dari VGA ini sekitaran 120 watt ya, dan butuh 1 kali 6 pin power cuy. Untuk OS nya saya menggunakan M.2 NVMe 128GB dari merek Kyo, dan untuk menyimpan data-datanya saya menggunakan harddisk 500GB. Jujur untuk SSD NVMe ini menurut saya kurang ya, minimal itu 256GB cuy kalau emang kalian mau dipakai buat installing software lainnya, karena 128GB itu menurut gua kurang sih, tapi kalau buat OS aja udah cukup kok. Untuk casing saya ngambil dari brand Imperion yaitu PC Case Fortress 310 yang klaim bisa muat Mobo seri ATX, dan nanti saya bakalan coba. Kebetulan ada Mobo seri ATX untuk dimasukkan ke dalam casing ini cuy. Apakah emang benar-benar muat ya? Soalnya dia klaim katanya bisa muat ATX juga. Oke, jadi kita akan merakit komputer di sini. Pertama kita akan merakit prosesornya terlebih dahulu ya. Untuk prosesornya udah tertanam, cuman saya nggak berani buka fan ya karena susah, karena dia pinnya kendor ya. Pertama saya bakalan pasang SSD M.2 NVMe dan sini saya akan memasang sebuah RAM. Kita akan merakit langsung ke dalam casing komputer Imperion ya.
Oke, jadi ini adalah kabel-kabel dari casing Hyperion ya. Casing Hyperion. Di sini dia ada USB, satu molek buat daya lampu RGB-nya. Dan di sini ada buat audio. Dan ini USB Gen 3. Lalu di sini cuman ada power SW aja. Nggak ada yang namanya HDD LED sama reset SW. Jadi dia cuman tombol power aja cuy. Ya jadi ya udah. What goes on? Oke,
Tidak terasa kita udah sampai di ending video kali ini. Jadi untuk rakitan kali ini saya menghabiskan budget sekitar 3.760.000. Ini kalau berdasarkan harga marketplace ya cuy ya. Dan harganya juga baru. Tapi kalau saya di bawah ini. Dan untuk power supply coba kalian cari-cari dah, soalnya harga power supply-nya 750.000 itu untuk tahun 2013 ya. Kalau sekarang itu mungkin 300.000 atau enggak 400.000, tapi kalau di harga segitu saya mending ngambil supply kayak KF ya. Oke, jadi hasil dari rendering menggunakan Adobe Premiere ekspor video 4K selama 1 menit, saya mendapatkan waktu ekspor sekitar 49 detik aja cuy. Dan untuk dipakai gaming, si GTX 1063 GB ini menurut saya ya masih worth it untuk dipakai game-game ringan seperti GTA 5 maupun Kena ataupun RDR juga. Dan dikombinasikan juga dengan RAM 16 GB membuat bermain game itu semakin lancar dan memuaskan pastinya dong. Oh iya, sebenarnya saya ingin melakukan pengetesan live streaming menggunakan VGA ini, namun waktunya kurang sempet cuy untuk mengetesnya. Saya ingin merasakan NVS dari VGA ini cuy, yaitu yang udah generasi ketiga, beda dengan pengetesan sebelumnya yang menggunakan VGA AMD yaitu HD770. Ya itu hasilnya kurang jernih, dan untuk pakai game lain juga hasilnya burik. Ya, tapi kalau dibilang ngangkat ya ngangkat sih. Dan di sini saya juga pengen ngetes penggunaan listrik ya saat idle dan full load, tetapi tidak ada alatnya, jadi maklumin aja karena kurangnya budget. Dan untuk pengetesan gamenya yang lebih banyak atau lebih lama waktunya, saya cantumin link channelnya di deskripsi ya cuy ya. Lalu, apakah worth it beli i3 generasi ke-10 ini? Menurut saya enggak cuy, karena dibegal sama i3 generasi ke-12. Harganya hampir sama, cuman beda selisih dikit aja. Buat kalian yang udah planning misal nih mau ngambil core i3 generasi ke-10 ini, mending kalian sekalian aja langsung naik ke Gen 12 ya cuy. Karena peningkatan performanya itu lumayan signifikan dibandingkan si i3 generasi ke-10 ini. Tapi ya kalau kalian emang udah terlanjur kebeli ya udah kalian nikmatin aja hasil dari jerih payah kalian buat ngerakit PC cuy, ataupun beli langsung di toko komputer. Sekian, terima kasih dari video saya ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan bacakan komen-komen dari kalian cuy.